Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Selamat hari Selasa teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ada salah satu kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika ya, di mana salah satu negara kecil, negara antah berantah, negara yang penduduknya kecil sedikit, kurang lebih sekitar ya 500 ribuan penduduk lah ya. Mereka telah berhasil mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia. Negara tersebut adalah negara Tanjung Verde, yaitu negara kepulauan yang berada di wilayah Afrika Barat ya, kalau tidak salah. Beberapa puluh kilometer jaraknya dari lepas pantai Senegal. Nah, Tanjung Verde ini berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Mereka di kualifikasi zona Afrika ini, dari 10 pertandingan yang dijalani, mereka berhasil mencatatkan 7 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan ya, dimana mereka telah mengumpulkan 23 poin, dan tentu poin tersebut sudah cukup untuk mengantarkan mereka lolos ke Piala Dunia. Dan mereka juga telah mengalahkan pesaing terdekatnya atau pesaing terberatnya, yaitu Kamerun ya. Yang Kamerun ini biasanya selalu menjadi negara yang lolos di beberapa edisi terakhir, tetapi kali ini mereka justru harus masih berjuang di babak playoff benua Afrika dan memperebutkan 1 tiket playoff ke antar konfederasi. Nah, jadi yang menarik adalah dari negara Tanjung Verde ini, yaitu selain tadi negara kecil, negara penduduknya sedikit, lalu juga mereka pertama kalinya lolos ke Piala Dunia. Nah, ada 6 pemain timnas Tanjung Verde ini yang merupakan kelahiran Belanda gitu. Tetapi pelatih dari Tanjung Verde ini adalah pelatih lokal mereka ya, pelatih asal negara Tanjung Verde itu sendiri gitu. Tetapi ya tentu tidak ada masalah. Ya, walaupun beberapa pemain ini kelahiran Belanda, pelatihnya pelatih lokal, tidak ada masalah, tidak ada kendala bahasa, tidak ada dinamika ruang ganti, dan benar-benar mereka mencetak sejarah yang luar biasa ya. Dan pelatih lokalnya ini bernama Bubista. Jadi si Bubista ini ditunjuk oleh Federasi Sepak Bolanya Tanjung Verde itu pada tahun 2020. Tuh, kurang lebih sekitar ya 5 tahun. Dia menjabat sebagai pelatih timnas Tanjung Verde dan berhasil membawa Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia. Jadi benar-benar sangat luar biasa. Berbeda halnya di belahan dunia lain, ada salah satu negara juga, negara kepulauan, tentu ini negara yang penduduknya sangat banyak, kurang lebih sekitar 280 juta, yang memang punya mimpi untuk lolos ke Piala Dunia, dan peluangnya itu justru ada di depan mata sebetulnya. Tetapi sayang sekali harus digagalkan, harus dihancurkan oleh beberapa orang yang punya ego tersendiri gitu ya. Jadi ya, negara tersebut memang ya banyak sekali perbedaan atau gonjang-ganjing di publik sepak bolanya ya. Berbeda halnya dengan Tanjung Verde ini, benar-benar sangat luar biasa gitu. Jadi ya, ini patut dicontoh oleh negara-negara lain yang juga memang punya mimpi untuk bisa lolos ke Piala Dunia, apalagi untuk pertama kalinya mencetak sejarah ya. Dan memang di kualifikasi zona Afrika ini benar-benar sepertinya memang akan ada banyak kejutan lainnya gitu. Selain Tanjung Verde, ada juga di grup lain, yaitu negara Benin. Benin juga saat ini mereka bisa saja mencetak sejarah untuk lolos ke Piala Dunia, tetapi mereka harus memenangkan pertandingan di laga terakhir mereka melawan salah satu negara kuat, yaitu Nigeria gitu. Jadi benar-benar di zona Afrika ini kekuatannya sangat merata ya teman-teman, tidak bisa diprediksi gitu.
Ya, tetapi sebetulnya di suatu negara juga itu bisa saja mereka lolos ke Piala Dunia andaikan orang-orang tersebut tidak ego dan benar-benar tidak haus validasi ya. Tetapi ya tentu di negara tersebut peluang tersebut sirna begitu saja gitu. Jadi sekali lagi benar-benar Tanjung Perde ini patut kita apresiasi, pelatihnya pelatih lokal dan benar-benar disupport oleh federasinya, diberikan kesempatan selama 5 tahun menjabat menjadi pelatih kepala Tanjung Perde. Apakah Bubista pelatih kepala Tanjung Perde ini pernah gagal? Pernah. Ya. Dia di tahun 2023 berhasil meloloskan Tanjung Perde ke Piala Afrika dan membawa Tanjung Perde ke babak gugur. Tetapi untuk di Piala Afrika tahun 2025 ini nanti mereka tidak lolos ke Piala Afrika, tetapi tetap masih diberikan kesempatan oleh federasinya dan tentu peluangnya ada untuk lolos ke Piala Dunia. Akhirnya mereka berhasil gitu. Jadi benar-benar pelatih ini disupport ya dan benar-benar diberikan kepercayaan oleh federasinya gitu. Jadi ini benar-benar patut dicontoh oleh negara lainnya siapapun yang mau lolos ke Piala Dunia ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.